Bapak Ibu hamba Allah yang mulia, ada baiknya dan tidak salahnya kita coba renungi lagi beberapa hal penting yang menjadi hikmah atau pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun kita sudah membahasnya setiap tahun dari berbagai ustaz dengan berbagai pendekatan, tidak ada salahnya kita ulang-ulangi. Kenapa? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah mukjizat. Bisa dikatakan mukjizat terbesar setelah Al-Quran adalah Isra Mi'raj. Kalau mukjizat Nabi terbesar itu adalah Al-Quran. Mukjizat itu adalah sesuatu yang ada pada diri Nabi atau Rasul yang tidak bisa dilakukan oleh selain dari Nabi dan Rasul. Kejadian luar biasa yang mustahil sebenarnya terjadi, tapi kalau Allah berkehendak, apa yang mustahil? Maka kehendak Allah pada Nabi dan Rasulnya dengan memberikan suatu keistimewaan yang luar biasa, kejadian yang dahsyat, itu namanya mukjizat. Kenapa Al-Quran dinamakan mukjizat? Karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang sama dimanapun kaum muslimin berada, dari Arab, Eropa, Asia, dan semua sama. Kalau kitab suci yang lain enggak, beda-beda. Al-Quranlah kitab suci yang satu huruf saja hilang, orang akan langsung tahu. Kenapa? Karena Al-Quranlah satu-satunya kitab suci yang dihafal oleh jutaan manusia, bahkan oleh anak-anak usia 3 tahun hafal Al-Quran 30 juz, atau lansia 80 tahun berhasil menghafal Al-Quran 30 juz. Itu mukjizat. Jutaan manusia menghafal kitab suci ini, dan tidak ada kitab suci yang dihafal dengan penuh semangat di dunia ini selain dari Al-Quran. Sudah banyak upaya-upaya untuk memalsukan Al-Quran, merubah-rubah Al-Quran, membuat tandingan Al-Quran, tapi selalu berakhir dengan kegagalan. Al-Quran bisa dibakar, bisa dirobek, tapi bagaimana mau menghilangkan hafalan yang ada di kepala dan di dada umat Islam? Al-Quranlah kitab suci yang setiap digali selalu muncul yang baru, tidak pernah membosankan, selalu ada hal-hal baru. Tergantung siapa yang mengkajinya. Kalau dokter yang mengkajinya, muncul ilmu-ilmu kedokteran. Kalau seandainya pendidikan, pakar pendidikan yang mengkajinya, muncul inspirasi tentang pendidikan. Dan itu hanya ada pada Al-Quran. Karena itu Al-Quran dinamakan mukjizat. Nah, setelah mukjizat Al-Quran, Isra dan Mi'raj bisa kita katakan mukjizat terbesar berikutnya. Kenapa? Pertama, Bapak Ibu Allah muliakan, kejadian ini terjadinya dulu sekitar 15 abad yang lampau, di mana ketika itu orang belum kenal pesawat terbang, belum kenal dengan pesawat ruang angkasa. Perjalanan orang biasanya dengan unta atau dengan kuda. Nah, ketika itulah peristiwa itu terjadi, di mana Rasulullah SAW mengalami perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjid Aqsa di Palestina. Nah, karena perjalanannya terjadi di malam hari, dinamakan Isra. Jadi Isra itu perjalanan di malam hari. Jarak antara Mekah dan Palestina itu sekitar 1.500 km. Di waktu itu dengan unta atau kuda, rata-rata perjalanan manusia dari dua negara itu sekitar berangkatnya 40 hari, kembalinya 40 hari. Secepat-cepatnya sebulan berangkat, sebulan kembali. Begitu dulu. Kalau sekarang barangkali dengan adanya pesawat terbang mungkin sudah lebih cepat. Tapi ketika itu 2 bulan bolak-balik. Itu baru Isra-nya. Mi'rajnya, Mi'raj naik. Naik ini kemana? Ke langit 1. Lewat terus langit 2. Terus. Nah, berapa banyaknya langit? 7. Sab'a samawat.
Nah, dari langit pertama sampai langit ketujuh, malaikat Jibril masih mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari langit ketujuh naik ke atas Sidratul Muntaha. Nah, itu malaikat Jibril enggak ikut lagi. Nabi sendirian bertemu dengan Allah dan kemudian menerima perintah salat. Sempat Nabi diajak melihat surga, diajak melihat neraka, terus balik lagi. Kembali ke Mekah, itu hanya satu malam. Nah, akal mana yang bisa menerima itu? Dulu ya, sekarang saja dengan kecanggihan teknologi, betul orang sudah sampai ke bulan, berencana bikin coupling perumahan di Mars dan segala macam. Tapi tahukah kita bahwa galaksi Bima Sakti ini masih di langit pertama. Jadi planet-planet, bintang-bintang, matahari segala macam itu masih di bawah langit yang pertama. Belum lewat ke langit yang kedua. Jadi sudah 15 abad yang berlangsung, sekarang kecepatan pesawat orang baru menuju ya katakanlah bulan dan segala macam. Nah, itu butuh waktu berbulan-bulan. Maka wajar masuk akal jika ketika itu orang yang hanya mengandalkan logika otomatis dari mendengar pertama kali langsung mendustakan, ini bohong, ini cerita hoax, ini mengada-ngada ini. Maka wajar juga kalau ada orang yang sudah tidak beriman makin tidak beriman. Kalau menggunakan logika yang tidak masuk akal. Kalau logika banyak, tidak ada satupun pakar yang bisa mengilmiahkan kok bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa biasanya 2 bulan bolak-balik. Terus dari Masjidil Aqsa naik ke langit, bukan langit pertama, langit ke-7. Balik lagi hanya semalam. Oh, tidak masuk akal. Tidak bisa diterima oleh logika ketika itu, bahkan sampai sekarang. Tetapi bagi orang yang beriman, dia tidak hanya menggunakan akal. Ada yang lebih jauh jangkauannya ketimbang akal, yaitu iman. Inilah yang menjadi sikap umat Islam yang diwakili oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj itu kan Nabi cerita kepada kaum Quraisy, datang ke Ka'bah, cerita di situ ada Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal. Nabi cerita itu, wah, gembira Abu Jahal. Wah, ini berita ini. Apa yang ada dalam kepala Abu Jahal? Kalau berita ini sampai diketahui oleh masyarakat, pasti mereka akan berbalik meninggalkan Muhammad. Cerita enggak masuk di akal. Maka apa kata Abu Jahal? Wahai Muhammad, tunggu. Mau enggak engkau aku kumpulkan orang banyak, engkau ulang cerita ini lagi bahwa engkau baru saja melakukan perjalanan sekian jauh, balik lagi. Mau enggak? Oh, silakan kata Rasulullah. Dikumpulkanlah banyak orang. Ulang cerita lagi, diceritakan lagi. Memang orang kafir makin yakin dia ini bohong ini dusta ini. Lalu mereka temui Abu Bakar. Mereka yakin seyakin-yakinnya kalau berita yang enggak masuk akal ini disampaikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar yang sahabat akrab Nabi Muhammad SAW yang selalu mempercayai apapun yang disampaikannya, pasti kali ini akan berbalik. Itu yang ada dalam kepala orang Quraisy. Ditemuilah Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tahu enggak engkau dengar berita belum? Berita apa itu? Berita viral. Berita viral hari ini. Teman engkau yang kata engkau Nabi itu cerita bahwa dia baru pulang dari perjalanan jauh ke Palestina, naik ke langit ke-7, balik lagi dan sudah sampai. Nah, gimana? Masihkah engkau percaya dengan orang gila seperti itu? Masih percayakah engkau dengan tukang sihir seperti itu? Apa jawab Abu Bakar pendek? Benarkah itu dia yang sampaikan? Iya, saksinya banyak. Betulkah peristiwa itu diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW? Iya, ini kami semua dengar barusan. Apa jawab Abu Bakar? Dengar oleh kalian semuanya. Jangankan ke situ, lebih jauh dari itu saya percaya. Karena itulah Abu Bakar digelari
As-Siddiq. Nah, jadi memang jemaah yang Allah muliakan, peristiwanya tidak bisa diterima kalau kita coba pendekatan akal. Tapi kalau beriman, pertama Allah yang menegaskan dalam Al-Quran. Orang beriman tidak boleh ragu dengan Al-Quran, satu ayat pun tidak boleh diragui. Kita belum mampu mengamalkan, silakan, tapi jangan pernah menolaknya. Jadi kalau ada ajaran Al-Quran ini berat, belum bisa kita amalkan, ya silakan, tapi jangan pernah menolaknya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan." Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya. Sampai di sini berarti yang aktif itu adalah Allah. Allah yang memperjalankan. Nabi itu tidak berjalan sendiri, Allah yang melakukannya. Kalau Allah yang melakukan, lalu apa yang sulit bagi Allah? Alam semesta ini ada dalam genggamannya. Ruang dan waktu itu adalah ciptaannya. Mudah saja bagi Allah menarik, mengulur ruang, memperlebar, memperpendek waktu. Bisa saja bagi Allah. Jadi kalau Allah yang melakukan, maka orang mengatakan, oh tidak ada yang mustahil. Maha suci Allah dari kekurangan. Maha suci Allah dari mengada-ada. Maha suci Allah dari kelemahan. Itu namanya subhanalladzi. Tak mungkin salah, tak mungkin keliru, tak mungkin mustahil kalau Allah yang sudah bertindak. Ya sama saja kalau kita umpamanya bisa berbicara dengan semut sebagaimana Nabi Sulaiman mengerti bahasa semut. Nah, kalau semut yang jalannya merangkak begitu lalu ngomong sama kita bahwa dia baru pulang dari Jakarta, sempat ke JIS, di situ orang udah ramai, udah penuh, 82.000 stadion penuh, di luarnya juga penuh. Kata siapa? Kata semut. Dan sekarang dia udah kembali sebelum subuh. Berangkat maghrib petang, kini lah tiba subuh. Kalau mencelik sama ketek itu berjalan merangkak-rangkak begitu, maka sepakat kita mengatakan mustahil apa yang dikatakan oleh semut ini bohong, ini dusta semua. Tetapi setelah kita tahu, ternyata semut itu tidak berjalan dengan kakinya sendiri. Ini masuk ke tas itu dibawa oleh bos, berangkat ke Jakarta tadi malam, tiba di situ nyerapek 2 jam, salah serapek jam 1 pagi, berangkat balik ke Padang. Kinilah tiba balik ke Padang. Kalau mulai itu ceritanya, maka yakin kita berarti sama itu betul. Dia bukan berjalan sendiri, dia ikut dengan bosnya. Dinyampai ke mahkamah termasuk ke JIS itu berarti bukan dianya, cuma dia numpang barengge di dalam tas bos. Nah, begitulah kira-kira ilustrasi sederhana. Kalau Allah yang berkehendak, apa yang mustahil? Maka sikap pertama umat Islam adalah Isra dan Mi'raj adalah kejadian yang enggak masuk akal tapi masuk iman. Maka hanya keimanan yang bisa menerima dengan lapang dada semua berita-berita dari Al-Quran dan dari Al-Hadis, sekalipun untuk saya ini akal kita tidak bisa menerimanya. Nah, jadi pasuan, gila aja, jadi pasuan. Maka yakini, oh kalau Allah, kesimpulannya, kalau Allah yang melakukan, maka tidak ada yang mustahil. Bumi ini Allah ciptakan hanya dalam 6 hari. Allah kalau menciptakan satu cukup kun fayakun, lalu apa yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua adalah apa yang terjadi sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu kan semacam hiburannya, semacam hadiah dari Allah untuk Nabi. Perjalanan tidak ke Singapura, tidak ke Malaysia, tidak ke Batam, tidak ke Bali, tapi lintas negara sampai angkasa. Tidak sekedar mencari patung singa, mencari sirkuit Mandalika, tidak, mencari Saragoi Draco. Itu perjalanannya. Jadi itu dari yang satu-satunya mengalami itu dan sekian banyak nabi, dari 12.000 jumlah nabi, hanya Nabi Muhammad SAW dan hanya sekali. Jadi mukjizat itu apa? Boleh bisa diulang-ulang. Kenapa? Karena Nabi hanya pasif.
Tak bisa diulang, apalagi ada atraksinya. Jadi kalau ada atraksi, ditonton beramai-ramai, ada orang bisa berjalan di atas api, berjalan di atas air, tabang segala macam, diulang-ulang berkali-kali, akhirnya atraksi di kota A, besok di kota B. Itu bukan mukjizat, itu adalah sihir. Kalau bisa dipelajari, bisa diulang-ulang, itu sihir itu. Sihir itu apa? Mata kita yang tertipu atau dia bekerja sama dengan iblis. Dinan tabang tu dah nyono. Iblis dan tabang hanya berengge tu iblis. Nampak dia awaknya tabang padahal dia teh. Dia teh iblis wala nampak iblis. Nyo berjalan teh air, penampakannya dia berjalan padahal dia di atas jin. Jin tak nampak dah. Berarti kalau bisa diulang-ulang, bisa dipertontonkan, bisa dipelajari, bisa diatraksikan, itu adalah sihir. Dan sihir termasuk dosa besar. David Copperfield bisa memindahkan Monas macam kan. Monas tetap di situ, cuma nampak di kita Monas hilang. Monas pindah, itu penampakan-penampakan seperti itu namanya sihir. Balik. Jadi apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW? Beliau memang dalam sejarah tercatat mengalami kesedihan yang luar biasa, sehingga tahun itu dinamakan tahun Amul Husni, tahun duka cita. Yang dialami oleh Nabi setidaknya Bapak Ibu ada 3. Pertama, meninggal istrinya. Kalau meninggal bini kan biasa, setiap hidup pasti akan meninggal. Tapi Khadijah beda. Manusia pertama, laki-laki dan perempuan yang beriman pada beliau adalah Khadijah. Baru Abu Bakar. Di saat orang lain fikir-fikir, di saat orang lain ragu-ragu, Khadijah langsung beriman pada beliau. Wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah adalah Khadijah. Khadijah itu orang kaya. Dia punya banyak anak galih, membawa dagangan ke Syam, ke Yaman. Dan Rasulullah awalnya termasuk orang yang percaya untuk membawa perdagangannya. Sampai akhirnya dia terkesima dengan akhlak Nabi dan menikahinya. Konglomerat dan harta Khadijah sejak beliau menikah dengan Rasulullah SAW, beliau sudah dedikasikan untuk membantu perjuangan Islam. Di Nabi relatif tidak mikir mana masalah materi. Dakwah kemanapun Khadijah mensupportnya. Di saat orang lain mengganggu, Khadijah yang berada di depannya. Dan Khadijah pula lah dari sekian banyak istri Nabi yang memberikan 6 orang putra putri, 4 putri 2 putra. Inti kata Khadijah ini tak tergantikan. Dan memang selama Khadijah hidup, beliau tidak menikah lagi. Setelah Khadijah meninggal, baru dia menikah dengan sekian istri. Ini alasan orang-orang yang tidak mau poligami, dia meniru Rasulullah ketika Khadijah masih hidup. Kalau yang poligami, dia mencontoh Rasulullah setelah Khadijah meninggal. Yang poligami dan yang tidak poligami sama-sama ikut sunnah. Setakat beranto ikut sunnah Rasulullah setelah Khadijah meninggal. Dia punya 2 istri. Saya ikut Rasulullah ketika Khadijah masih hidup. Itulah kira alasan untuk menutupi rasa takut. Soal rasa takut itu ayat. Baik. Jadi meninggal Khadijah, Nabi sedih yang luar biasa. Kesedihan makin bertambah ketika meninggal pamannya Abu Thalib. Nah, ini yang paling membuat Nabi sangat sedih itu meninggalnya Abu Thalib. Kenapa? Pertama, Bapak Ibu Allah muliakan, Nabi mengenal sosok ayah bukan pada ayah kandungnya. Karena ayah kandungnya meninggal ketika Nabi masih dalam kandungan. Nabi mendapatkan perlindungan layaknya seorang ayah, kasih sayang seperti ayah kandung. Karena Abu Thalib itu memperlakukan Nabi sama dengan anak kandungnya. Dia Abu Thalib itu kakak kandung dari apak Nabi, paman Nabi. Tapi sama, dididik, diajar, dilatih. Bahkan yang menikahkan Nabi dengan Khadijah adalah Abu Thalib. Yang membela Nabi dari orang Quraisy, Abu Thalib. Ketika Nabi diboikot 3 tahun, tidak boleh berhubungan dengan orang Quraisy, Abu Thalib ikut bersama Nabi, ikut menderita 3 tahun. Jadi kalau bicara amal, bicara jasa, bicara sayang, bicara pengorbanan, bicara pembelaan, Abu Thalib itu luar biasa. Cuma satu kesalahan Abu Thalib,
Tapi kesalahan ini sangat fatal. Abu Thalib sampai nyawanya berpisah dari badan, tidak masuk Islam. Abu Sufyan sepanjang hidupnya memerangi Nabi, tapi akhirnya dia masuk Islam. Abu Thalib sepanjang hayatnya membela Nabi, tapi tidak masuk Islam. Memang masalah hidayah ini Allah yang bagi-bagi. Yahdi may yasha. Allah tunjuki yang Allah kehendaki. Allah biarkan sesat yang Allah kehendaki. Maka mintalah hidayah pada Allah. Jadi kalau ada anak kita tidak bisa dibina, tidak namus, kita minta ke Allah. Tak ada jaminan. Bapaknya Nabi, anaknya mesti taat, enggak juga. Anak Nabi Nuh kafir. Suaminya Nabi, istrinya masih taat, enggak juga. Istri Nabi Lut. Dia Nabi, bapaknya juga akan beriman, belum tentu bapak Nabi Ibrahim. Dia Nabi, pamannya belum tentu juga Nabi Muhammad. Jadi hidayah kita minta pada Allah. Jadi kalau tidak bisa kita katakanlah menunjuki pasangan kita, suami kita, anak kita semacam, minta pada yang punya hidayah. Ya Allah, tunjuki orang yang aku cintai. Oke, nah meninggal Abu Thalib itu sangat menyedihkan. Kenapa? Jasanya luar biasa. Sebenarnya ketika Abu Thalib mau wafat, ketika saat-saat akan sakaratul maut, Nabi sudah tawarkan, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, masuk Islamlah. Kalau engkau masuk Islam, aku bisa memberimu syafaat. Abu Thalib bukan enggak tahu agama ini agama yang benar. Abu Thalib bukan tidak percaya bahwa ponakannya ini adalah seorang Nabi. Dia percaya, dari hatinya dia yakin 100%. Cuma dia tidak mau mengucapkan. Kok hati lain, jadi beriman tu kalau ada hatinya lebih iman, cuma enggak mengucapkan, enggak. Karena iman itu adalah di hati, diucapkan oleh lidah, namanya syahadat, diiklarkan. Kalau ada orang beriman, selanjutnya beriman adalah cak mengatakan percaya Ustaz. Cuma mati dalam keadaan tetap beragama non-muslim. Sebab sampai mati tidak mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia bukan muslim. Ucapkanlah paman la ilaha illallah. Kalau engkau ucapkan, aku bisa memberimu syafaat. Nah, cuma celakanya ketika itu hadir pula nih Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan yang lain. Wahai Abu Thalib, karena di engkau sempat engkau pindah dari agama nenek moyang, baralah kamalu kaum Quraisy. Tacor yang arang dikanya. Engkau kepala suku, engkau datuk ke pemuka kaum. Pai tempat batanya pulang tempat babarito. Kalau engkau pindah keyakinan, baralah kamalu anak cucu kita suku Quraisy Arabu. Wahai paman, tidak usah dipikirkan itu. Ucapkanlah paman, engkau akan meninggal dunia. Kalau engkau ucapkan ini, aku bisa membantumu. Tapi lagi-lagi kaum Quraisy itu menahannya, dan kemudian akhirnya sampai akhirnya dalam keraguan-raguan dan kebimbangan itu dicabut nyawanya, dan Abu Thalib akhirnya meninggal tidak dalam keadaan Islam. Maka bertanyalah Abbas bin Abdul Muttalib. Di Abu Thalib, anak dari Abdul Muttalib. Abdullah ayah Nabi, anak dari Abdul Muttalib. Abbas juga anak dari Abdul Muttalib. Ini berarti kakak ketiga-tiganya. Bertanyalah Abbas ke Nabi. Abbas itu berarti kakak dari apa Nabi juga. Wahai keponakanku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamanmu yang sangat sayang padamu, berjasa mendidikmu, membelamu, membantumu, mencintaimu, sudah meninggal, dan dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Di mana tempatnya? Abbas bertanya dengan penuh kekhawatiran dan masih berharap semoga ada pengecualian. Khusus untuk Abu Thalib, ada pengecualian. Apa jawab Nabi SAW? Huwa fi dah minan nar. Pamanku itu berada di neraka yang paling ringan. Di neraka itu bermacam-macam, berlevel-level, tergantung dosa dan kesalahan. Kalau surga juga berlevel-level. Level surga itu namanya derajat.
Maka surga itu darajat. Derajat yang paling tinggi itu Firdaus. Kalau neraka itu darokat. Nah, kalau darajat itu kateh baginya. Kalau darokat ke bawah, yang paling bawah, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Yang paling bawah itu orang munafik itu paling parah. Aja paling atas kok. Di api gitu kalau pegadang tiba datang ujung seketik setinggi mata kaki. Itu dah. Setinggi mata kaki apinya. Ketiknya. Tapi akibatnya panasnya membuat mendidih otak di kepala, dan itu yang paling ringan. Dan orang yang diazab dengan azab yang paling ringan ini menyangka inyo yang paling barek, iku azab yang paling barek. Itu untuk Abu Talib. Dan karena dia kafir selama-lamanya. Kalau mukmin Bapak Ibu Allah muliakan banyak dosanya, banyak maksiatnya, tapi lain mukmin kok lain tak berubah akidah di tauhidnya, dia akan diazab. Ndak salat diazab, ndak puasa diazab, bermaksiat diazab. Mungkin entah berapa tahun, ratusan tahun kita enggak tahu. Entah dengan azab yang mengerikan kita juga enggak tahu. Tetapi orang yang beriman suatu saat, maka dikatakan dalam sebuah hadis, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Keluarkan dari neraka, kata Allah, siapa saja yang beriman walau hanya sebesar biji zarah. Jadi sajai anak, sajai keluarga, sama maksiat tetap jaga iman. Ada peluang. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampuni dosa syirik, Allah ampuni selain dari itu. Nah, jadi Nabi bersedih dengan meninggalnya pamannya dan dalam keadaan tidak beragama Islam. Lalu Nabi juga bersedih ketika diboikot selama 3 tahun. Banyak yang meninggal karena kelaparan. Lalu dilempar ketika berdakwah di Taif. Intinya itulah, makanya namakan tahun duka cita. Maka Nabi diajak oleh Allah untuk melakukan perjalanan. Kesimpulannya, pertama, setiap kita ada masalah. Jangan kita Nabi pun juga ada masalah, ada musibah, ada kesedihan, ada ujian. Jangankan kita, Nabi juga begitu. Tapi yang kedua, masalah itu ada solusinya, ada jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra, balik kesulitan ada kemudahan. Yang ketiga, metode untuk menghadapi masalah itu sikapnya adalah sabar, tindakannya adalah salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kalau ada masalah itu jangan tinggal sembahyang, tak banyak sembahyang. Apa kalau lama nampak di kami nak ke masjid, saja ada masalah. Kau maklah seminggu nak sembahyang kau, ya saja ada problem. Kita balik. Nabi ketika ada masalah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau ada masalah tu semakin rancak ke masjid, semakin rajin ke masjid. Jangan mengurung diri di rumah. Kamu udahlah 2 minggu dah ke masjid. Nyusul ada masalah di kantor. Saya ada masalah di kampung. Kalau ada masalah bukan tinggalkan masjid. Kalau ada masalah rajinlah ke masjid. Kalau ada masalah bukan dikurangi sembahyang. Kalau ada masalah perbanyak salat. Itu solusi kedua. Yang ketiga, Nabi dalam perjalanan itu di antara penampakan di sana itu di antara melihat surga dan neraka. Artinya apa? Kalau ada manusia di dunia aku, kan istilah mengamur sudah ke dunia aku. Tapi ada juga orang yang manusia pada dunia, masalah pitih ko, masalah pasangan ko, masalah anak ko, atau masalah apapun. Di antara terapinya selain dari sabar dan memperbanyak salat adalah banyak-banyak membaca tentang surga, tentang neraka. Sampai hidup saban sek kita, saban menderita kita penyakit, baca neraka. Oh, tidak ada apa-apanya. Sehingga apa? Ringan penderitaan di dunia, karena kita ingin biarlah menderita kini asah lai selamai dari neraka. Jadi zaman Rasul itu yang paling malah, yang paling balsiak, yang paling susah, yang paling menderita. Calik neraka. Neraka paling ringan saja, tak ada apa-apanya. Terus kalau kita mendapat ada pitih, ada jabatan, katakanlah dunia ini,
baca-baca tentang sarugo. Tidak ada apa-apanya. Hanya secuil. Artinya jangan sampai kita sombong mana Allah yang dibanggakan, Allah yang diongehkan. Karena kita dapat di dunia ini, sudahlah jumlahnya seketik, waktu itu sebentar. Kalau gara-gara itu kita kehilangan surga, rugi luar biasa. Ini akan menuntut kita tidak akan asal dapat, asal kayu, asal banyak, asal apa pakai enggak. Kita ingin pastikan apakah harta ini membuat saya kehilangan kesempatan masuk surga. Kalau ya, biarlah hendak. Apakah jabatan ini membuat saya akhirnya diharamkan masuk surga? Kalau ya, biarlah hendak. Mudah menolak dunia kalau ingin surga. Jadi kalau ada masalah-masalah, kalau mendapat, kan ujian itu bisa mendapat ya. Kebayangkan surga. Jangan sampai yang ikut membuat kita kehilangan surga. Jangan sampai gara-gara mendapat penjahit hilang kapak. Kalau kita menderita dengan ujian, bayangkan neraka, belum apa-apa. Biarlah merasa kini asal selamat dari neraka. Maka para ulama mengatakan, bagi saya, semua masalah di dunia ini tidak jadi masalah asal saya selamat dari neraka. Karena masalah terbesar adalah neraka. Dan semua yang saya dapatkan di dunia ini adalah masalah besar jika akhirnya saya masuk neraka. Kalau begitu ceritanya, maka orang beriman akan sabar ketika ada ujian, kesulitan, dan tidak akan sombong jika ada sedikit pemberian dan kesuksesan di dunia ini. Itulah hikmah dari Isra dan Mi'raj. Intinya adalah kalau satu saja pesannya, jaga salat. Karena satu-satunya ibadah yang dijemput langsung ke langit adalah salat. Maka orang yang salatnya tak terjaga, tidak teratur, gimana hidupnya mau teratur? Subuh jam 8, duhur sekian, artinya berharap hidupnya teraturnya nggak bisa. Kalau ingin hidup teratur, mulailah atur solat kita. Insya Allah, jika kita atur solat kita, hidup kita akan teratur. Orang sembrono asal bertindak, asal bercakap, berbuat seenaknya, tidak peduli hal haram, tidak peduli ini keji dan mungkar, karena solat juga yang bermasalah. Karena harusnya jika solat betul dan benar, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu seharusnya mencegah perbuatan keji dan